Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang asas-asas kependidikan. Perkenalkan, nama saya Anzalna Afriani dengan NIM 2214010198. Perkenalkan, nama saya Ardila Putri Noza dengan NIM 2214010210. Perkenalkan, nama saya Ika Permata Bunda dengan NIM 2214010207. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang asas Tutwuri Handayani. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan tumpuan cara berpikir yang memberikan corak terhadap pendidikan. Dengan demikian, asas pendidikan lebih memfokuskan kepada penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan? Baik, kita masuk kepada pengertian Tutwuri Handayani. Tutwuri adalah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih. Sedangkan Handayani mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahi anak agar sang anak mengembangkan kemampuan pada dirinya. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan sistem among dari perguruan taman siswa yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan kemudian dikembangkan oleh Dr. Andrus RMP Sastrokartono yang menambahkan 2 semboyan, yaitu Ing Ngarso Mangun Tulodo dan Ing Madya Mangun Karso. Sekarang, semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, jika di depan memberikan contoh. Ketika menjadi pemimpin, seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua, In Madya Mangun Karso, jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat. Seorang guru di tengah-tengah kesibukan diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, jika di belakang memberikan dorongan. Seorang guru diharapkan memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Sistem pendidikan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pendidikan seumur hidup atau dikenal juga dengan long life education. Dapat kita artikan sebagai suatu sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan. Umat Islam sendiri jauh sebelum bangsa Barat mengemukakannya telah mengenal pendidikan seumur hidup ini. Seorang Islam selalu dituntut untuk terus belajar, menambah dan menyempurnakan ilmunya. Sebagaimana sekalipun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mencapai puncak kesempurnaan akal sehingga mampu menangkap wahyu Allah yaitu Al-Quran, tetapi beliau masih meminta tambahan ilmu kepada Allah. Sebagaimana tergambar di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 114 yang berbunyi, Wa qul rabbi zidni ilman, yang artinya, Ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Teori pendidikan seumur hidup ini kembali aktual setelah diterbitkannya buku yang berjudul An Introduction to Lifelong Education yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Pendidikan seumur hidup ini harus meliputi yang pertama, meliputi seluruh setiap hidup individu, dan yang kedua, mengarah pada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan penyadaran diri pada setiap individu. Peranan manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri secara wajar merupakan kewajiban kodrati manusia itu sendiri.
Pendidikan tidak berhenti pada pembelajaran di sekolah, namun terus berlanjut hingga akhir hayat, sehingga ada yang namanya pendidikan seumur hidup. Bangsa Indonesia telah merumuskan konsep pendidikan seumur hidup. Baru mulai di masyarakat melalui kebijakan negara dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia masing-masing. Baiklah, saya dari pemateri ketiga ingin menjelaskan materi tentang kemandirian dalam belajar. Pada hakikatnya, kemandirian dalam belajar merupakan salah satu kemampuan mengontrol perilaku diri sendiri terhadap suatu situasi tertentu. Kemandirian dalam belajar juga bisa diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dalam pembelajaran. Pengertian tentang kemandirian dalam belajar menurut para ahli, yang pertama adalah belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Dan yang kedua, dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Dan yang terakhir, dalam belajar mandiri kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa punya banyak kebebasan untuk memutuskan pembelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan dimanfaatkan baginya. Haris Mujiman dan Joni Raka mengartikan kemandirian dalam belajar ini adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk mengatasi suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Artinya bahwa belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk kegiatan belajar secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Jadi belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan motivasi sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Selanjutnya adalah asas alam terkembang menjadi guru. Pengertian dari alam terkembang jadi guru dapat dilihat dari istilah yang digunakan, yaitu alam yang berarti tempat kita hidup, sesuatu yang berada di sekitar tempat lahir dan berkembang yang dijadikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berkembang memiliki makna bahwasanya alam yang diciptakan Tuhan ini bukanlah alam yang sempit, namun memiliki keluasan yang cukup tempat terjadinya aneka peristiwa dan dinamika kehidupan di dalamnya. Adapun jadi guru dapat diartikan bahwa alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar, tempat terjadinya proses pendidikan yang maha luas, banyak hikmah yang dapat diambil pembelajaran sebagai pedoman hidup manusia dalam mengalami kehidupannya. Hal ini berarti bahwa alam sekitar yang dijadikan sumber belajar bermakna jauh lebih luas dan lebih bervariasi jika dibandingkan dengan guru di sekolah sebagai sumber belajar.